Apa nih? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini tubuh siapa? Tasalmi atau jin? Setengahnya. Kok nggak sepertiga? Karena dia kuat, ya ibadah terus. Nah, terus saya menikah sama suami. Nah, di situ awal titik saya hancur, Pak Ustadz. Sampai habis semuanya, harta semuanya habis terkuras. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ini anak ini gila. Jangan jangan. Ini. Nah, ini. Jangan. Tahu terus, hancur semuanya, hancur. Rasain sih keluarga kamu ya. Rasain semuanya bakal lebih baik. Anak ini akan sembuh, dia akan kaya. Jin nasab adalah salah satu kasus yang ditemukan di Indonesia. Bahkan dalam kitab-kitab ulama yang saya kumpulkan saat di Mesir, bahasan tentang jin genetik atau jin nasab itu jarang sekali ditemukan. Kecuali hanya ada di 2 kitab saja, karya seorang doktor bidang akidah filsafat yang mengambil disertasinya tentang penyakit sihir. Beliau menulis di situ dengan nama As-Sihrul Wirathi, sihir yang diwariskan. Kali ini kita kedatangan narasumber yang datang dari Garut, Jawa Barat, Teh Selmi dan suaminya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Kemarin saya lihat waktu ruqyah masal ya. Iya, Pak Ustadz. Reaksi apa kemarin? Muntah-muntah ya atau apa? Iya, sama panas badan. Nah, bicara soal jin nasab, ini kalau kita bahas pasti melebar ya kemana-mana. Karena istilah ini ramai dikenal atau sangat masyhur di kalangan peruqyah-peruqyah di Indonesia. Kasus Teh Selmi ini menarik ya, karena dari kecil ada bakat indigo. Iya. Teh Selmi ngelihat mereka itu dengan mata batin atau mata kepala? Mata ini sama ini juga connect, Pak Ustadz. Oh, dua-duanya connect. Iya. Bisa bedain nggak mana manusia, mana jin itu? Bisa, Pak Ustadz. Bedainnya gimana? Kalau jin itu beda bentuknya sama manusia. Oh, jadi dia bentuknya nggak kayak manusia ya? Enggak, beda, Pak Ustadz. Itu sangat sangar, terus tanduknya matanya merah, kayak gitu, Pak Ustadz. Terus ada tahapannya juga, kunti yang merah, kunti yang putih itu beda-beda, Pak Ustadz. Coba saya penasaran. Ini kita ulik dulu ya. Tanduknya itu mirip tanduk apa? Kayak domba, Pak Ustadz. Kalau domba kan berarti melingkar. Iya, ini mah gini, Pak Ustadz. Sedikit gitu. Jadi dia bukan ngelingkar kayak begini. Kalau domba kan... Ya, tapi ini ke atas. Kayak Lucifer gitu, Pak Ustadz. Yang paling sering Teteh lihat kayak apa? Yang di profil Pak Ustadz Fajar itu di Instagram. Oh, Voldemort. Iya. Gundul dong berarti? Gundul. Terus kayak yang kebakar, bau kayak bau gitu. Kayak bau kabel keduruk gitu, Pak Ustadz. Kebakar. Iya, ngeganggu pas mau ibadah, Pak Ustadz. Nunjukinnya tuh pas sholat tahajud. Ngapain itu? Coba Tiba-tiba ceritain. sosok itu muncul di samping kayak gini, lihat gitu, Pak Ustadz. Tapi saya fokus aja sama ibadah saya, Pak Ustadz, karena nggak mau ngelihat yang kayak gitu. Itu posturnya manusia atau pendek atau lebih besar? Tinggi. Setinggi apa kira-kira? Kayak Nabi lah gitu, Pak Ustadz. Tapi agak pendek dikit. Gitu. Kayak apa? Kayak para Nabi. Pernah ketemu Nabi? Pernah. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kayak apa? Teteh lihat wajahnya atau? Tidak, wajahnya itu ditutup sama, Masya Allah itu kayak matahari, Pak Ustadz. Oh, berarti sinar. Iya, sinar terang banget. Ya, kalau Nabi mendatangi itu, tentu wajahnya kelihatan ya. Iya. Wallahu a'lam apakah beliau Nabi betulan atau maaf, jin yang ngaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad. Karena ketika beliau datang ke alam mimpi, itu wajahnya jelas. Ya layaknya manusia gitu. Bukan wajahnya ketutup cahaya gitu, enggak.
Dan tentu orang-orang yang paham bagaimana karakter dan karakteristik beliau, ya para ulama. Iya, Pak Ustadz. Yang paham betul Syama'il Muhammadiyah kayak gimana. Syama'il Muhammadiyah berarti apa yang tertulis oleh para ulama, khususnya di dalam kitab Syama'il karya Imam Tirmidzi, itu ya persis seperti itu. Nah, mungkinlah kita anggap posturnya kayak orang Eropa itu mungkin ya, tinggi. Ya, kayak gitu Pak Ustadz. Ada yang aneh nggak? Misalnya tangannya panjang atau apa gitu? Ada Pak Ustadz. Ada yang panjang, terus kukunya panjang, tangannya yang kayak batang pohon. Tangannya kayak? Batang pohon. Batang pohon? Iya. Ranting itu Pak Ustadz. Oh. Teteh ngelihat sosok-sosok itu beserta alamnya atau hanya wujudnya masuk ke alam kita? Kayak berdampingan gitu Pak Ustadz. Pas lagi memandangin Allahu Akbar, pas tahajud, itu ngedengar dimensi suara lain kayak di pasar Pak Ustadz. Kayak barengan sama kita gitu Pak Ustadz. Oh, oke. Pengalaman apa yang paling berkesan buat Teh Selmi saat ini, berbenturan dengan mereka? Saya katanya kena sihir, tapi wallahu alam saya nggak tahu. Cuman yang saya rasain kayak gitu Pak Ustadz. Terus saya dikejar sama dukunnya, wujud gitu di mimpi itu. Terus saya berubah jadi harimau putih. Teh Selmi berubah? Iya. Yang terus ketemu sama yang Prabu Siliwangi. Yang ini tuh yang pakai kayak gini tuh dipasangin ke saya. Makanya saya jadi berubah harimau itu yang dipakein ke sini. Sama ini mahkotanya Prabu Siliwangi itu. Gelang lengan ya? Iya. Terus dukunnya sampai kocar-kacir lihat saya karena takut. Saya ini keturunan jadi beliau katanya gitu. Kakek buyut saya tuh masih titisan itu katanya. Prabu Siliwangi. Iya. Tadi Teteh bilang kuntilanak itu kayak ada grade-nya gitu ya. Ada tingkatan. Iya, Pak Ustadz. Apa tingkatannya itu apa? Kalau yang ecek-ecek itulah yang dikirimin sama sihir, yang biasa-biasa itu yang putih. Kalau yang tingkat merah itu yang ganas Pak Ustadz. Yang lebih ganas kayak bisikin gitu. Cuma 2 tipe aja, putih sama merah? Iya. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Terus wujud-wujud pocong-pocong itu ada? Nggak pernah lihat. Oh, kalau pocong nggak? Nggak. Berarti kalau ada orang lihat pocong berarti halu ya? Nggak tahu. Ya mungkin gitu ya. Yang saya sering lihat yang itu. Kunti? Iya, sama Lucifer, kayak Lucifer. Itu umur berapa lihatnya? Saya umur 9 tahun awal ngelihat sindur bolong itu yang bawa anak, Bosan. 9 tahun waktu itu sudah duduk bangku kelas 4 SD. Sudah haid belum? Belum. Waktu pertama yang dilihat apa waktu kelas 4 itu berarti ya? 9 tahun? Ya, awalnya sakit ini, Pak Ustadz, gatel, kali gata. Terus malamnya tiba-tiba muntah. Terus pas bangun, keluar tuh jendelanya, lupa ditutup jendelanya. Ada itu, iya yang sosok wanita itu, bawa bayi, terus ininya bolong perutnya, berdarah keluar. Ngelihat saya, itu matanya nggak ada ininya, Pak Ustadz. Jadi hitam semua ke sini. Ke sini hitam. Oh, nggak ada alisnya? Nggak ada. Kayak mata panda? Iya. Nggak ditanya? Nggak, soalnya keburu takut jungsep. Kepalanya ke bantal. Saking takutnya Pak Ustadz. Soalnya awal mulanya ngelihat itu dari situ. Oh, awal gitu. mulanya iya. Terus beranjak SMP dulu. Ngelihat yang sosok wanita, rambutnya tuh keriting banget, besar Pak Ustadz. Dan sebagian teman-teman saya juga melihat Pak Ustadz. Nggak cuma saya gitu. Setiap ke rumah tuh, dia ngegangguin teman-teman saya Pak Ustadz. Kribo gitu? Iya, kribo. Kayak brokoli? Iya. Mukanya sama kayak Kunti yang dilihat pertama itu. Sangar sama. Ternyata ada Kunti kribo ya? Iya. Kapan fase Teh Selmi mengalami fase keindigoan yang paling tajam? Tuh SMK Pak Ustadz. SMK. Dulu. Umur berapa tuh berarti? 16 ya? Iya, kayaknya itu. Orang tuh pokoknya duduk di kelas SMK, kelas 2, main ke Pantai Santolo. Awal ngelihat itu sosok itu Nyi Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Yang kedua ngelihat kakek-kakek, yang ketiga kuntilanak lagi Pak Ustadz. Dan itu yang ngelihat teman-teman juga ngelihat Pak Ustadz, sosok kakek-kakek sama Kunti. Iya, kalau Pantai Selatan saya aja yang ngelihat. Gitu. Kuntinya di pantai? Iya, ngikut ke saya Pak Ustadz. Oh, kuntinya mau healing ya? Iya. Ngikut ke saya sampai boring saya tuh, gitu deh. Ya tuh ambruk di situ Pak Ustadz, sakit. Kayak mau dibawa ke Pantai Selatan Pak Ustadz. Itu Kunti Kribo juga?
Enggak, biasa itu. Udah dari bonding ya? Ya, Dari bonding dan lurus rambutnya. sama bapak lah dikasih air doa aja sama bapak. Sama dibuang-buangin gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah itu sembuh. Oh, sama bapak? Iya, bapak. Berarti di pantai kesurupan teteh atau gimana? Enggak. Jadi pas di rumah ngikutnya Pak Ustadz langsung ambruk kayak yang mau dibawa gitu urus saya. Saya minta tolong sama bapak ini gimana? Kata saya, kok gini gitu. Ternyata saya itu pakai celana hijau Pak Ustadz. Loreng ada hijaunya sama soplen itu warna hijau. Mitosnya gitu, tapi walau alam gitu Pak Ustadz. Saya kayak nantang gitu Pak Ustadz. Oh masa ini mitos? Ternyata diikutin. Tapi yang ngikuti Kunti, bukan Ratu Kidul? Dua-duanya Pak Ustadz. Si Ratu Kidul ngapain? Ngomong nggak sama teteh? Enggak, kayak yang ngajak-ngajak terus ikut-ikut gitu. Jadi serasa badan tuh digiring gitu Pak Ustadz. Buat ke sana, jadi sakit gitu. Waktu digiring, teteh kerasanya kayak gimana? Badan tuh kayak mayat Ustadz, jadi saya tuh terlentang tidur. Sama bapak lah langsung di ini Pak Ustadz, didoain. Alhamdulillah sembuh. Udah dari gitu, saya ngikutin ini ruqyah Pak Ustadz, karena sering kayak gitulah. Kesurupan gitu, saya ini Pak Ustadz dibukalah itunya, mata batin saya dari belakang. Dulu? Iya. Kok ruqyah buka mata batin? Iya, jadi kebuka mata batin saya dari belakang Pak Ustadz. Kan dibacain gini. Dari belakang tuh jadi kebuka semua Pak Ustadz. Jadi bisa ngelihat karakteristik orang, membaca pikiran orang. Sampai jadi kayak paranormal gitu Pak Ustadz. Nah itu ruqyahnya pakai cara apa kok? Buka biasa mata ini batin? Pak Ustadz kayak bacaan Quran. Islam, iya, Islami gitu. Tapi nggak tahu walau alam itu apa sih yang kok jadi begini gitu. Nah, terus saya menikah sama suami. Nah, di situ awal titik saya hancur, Pak Ustadz. Sampai habis semuanya, harta, semuanya habis terkuras. Gak ada sama sekali. Oh, justru habis nikah. Iya. Kan saya pindah dari Karawang ke Garut. Karena beda kota, Pak Ustadz. Karena sering mengalami hal-hal yang aneh, Pak Ustadz. Dari semenjak nikah tuh, awalnya belum nikah tuh udah mimpi kayak masuk ini Pak Ustadz, ular dari sini ke perut. Terus saya ke Pak Kiai gurunya Mama. Yang katanya udah masuk Thariqah Tijani. Itu Pak Ustadz. Saya dikasih wirid sampai 700 kali sama ini kemenyan Pak Ustadz buat wangi-wangian katanya gitu. Dari badak maghrib ngerjainnya tuh sampai selesai. 700 kali itu. Nah itu keluar Pak Ustadz yang sosok itu kayak ularnya keluar dari maaf ya dari kemaluan. Kayak kerasa Pak Ustadz. Pas keluarnya tuh kerasa. Terus ada yang bilang gini, kamu disihir katanya sama si ini gitu. Yang ngomong itu siapa? Jinnya Pak Ustadz. Oh. Gak tahu dukunnya. Pokoknya kamu disihir sama si ini biar gak punya anak katanya gitu. Tapi qadarullah saya nikah sama suami punya anak Pak Ustadz. Dan dari situ anaknya jadi ini Pak Ustadz aneh sekarang. Waktu hamilnya tuh kembang kempes Pak Ustadz ininya, perutnya. Besar kecil gitu. Terus usia 7 bulan ada ini tangan buntung, sosok tangan buntung mau giniin Pak Ustadz. Menggugurin? Iya. Tapi di mimpi itu ada yang nolongin. Sosok kakek dari buyut saya namanya yang Wangsa Muhammad katanya. Gitu. Dia berubah jadi ini Pak Ustadz. Harimau? Enggak, jadi kayak kiai gitu Pak Ustadz, ini bersorban, putih semua, tinggi. Dia nyelamatin saya katanya. Kamu siapa kata saya itu. Kok bisa nyelamatin saya gitu. Kamu ini katanya yang suka kirimin doa Al-Fatihah ke saya tiap malam Jumat kan, cina gitu. Saya itu kakek dari kamu gitu, katanya, keturunan kamu gitu Pak Ustadz. Nah, terus saya sering tirakat ini Pak Ustadz, sholat tahajud, duha kayak gitu. Terus dapat ini nama anak yang sekarang tuh depannya katanya harus Muhammad. Jangan diganti-ganti, katanya harus itu. Anehnya apa anaknya? Sekarang anaknya kayak yang bisa ngelihat kayak gitu Pak Ustadz. Kemarin aja pas dibawa ke sini, dia cerita, tapi nggak cerita sama-sama sama keluarga. Di sana ngelihat ada yang besar katanya, matanya berlebihan katanya, takut cina gitu Pak Ustadz. Berlebihan maksudnya banyak matanya? Gak tahu, kayak yang merah gak tahu apa, anaknya ngejelasinnya kayak gitu.
badannya besar, tinggi katanya gitu. Matanya berlebihan, cina gitu Pak Ustadz. Pas dibawa ke sini bilang kayak gitu. Setelah ini Pak Ustadz, setelah dibuka mata batin, saya dimandiin Pak Ustadz pakai air garam. Sama yang Pak Ustadz itu dari Tasikmalaya gitu. Dia tuh pindahan ke kampung saya Pak Ustadz. Saya tuh dimandiin sama air garam. Nah, teman saya juga kasusnya sama seperti saya gini Pak Ustadz, cuman bedanya dia dijomblokan gitu Pak Ustadz. Dia sembuh sekarang. Malah saya yang kayak gini sekarang. Oh, maksudnya dia disihir biar nggak nikah? Sama nggak tahu sama siapa gitu. Sekarang malah kebalikan, saya yang sakit, dia yang sembuh gitu. Ketika ngelakuin ritual-ritual itu, gangguannya tambah parah atau enggak? Enggak usah. Biasa aja gitu. Tapi setelah nikah itu yang gangguannya makin mencengkram gitu Pak Ustadz. Kepala sampai sakit, mata kayak gini gitu Pak Ustadz. Matanya berat? Kayak yang gini Pak Ustadz. Oh, kayak diremes ya? Gitu. Terus saya ke medis lah, berobat gitu. Takutnya ini mah medis gitu Pak Ustadz. Malah saya dimarahin sama medisnya. Katanya ini nggak ada apa-apanya, gini. Kok kesini gitu. Padahal saya udah disuruh gitu. Ini katanya kamu sinusitis, tapi bukan berbentuk lendir maupun cairan katanya. Benda asing ini di pipi, di area pipi gitu katanya Pak. Saya minta air doa lah gitu ke saudara. Benda asingnya apa tuh? Nggak tahu, Pak Ustadz nggak dijelasin dokternya. Suruh rujukan aja ke rumah sakit Bandung. Ada ininya apa? Hasil? Ada. Coba, hasil medis. Ini Pak Ustadz tuh. Ini barangkali ada teman-teman dokter, coba dilihat. Ini kira-kira apa? Nah, yang lebih berhak ngelihat ya dokter ahli radiologi. Ya setelah saya minta air itu ke saudara, saya lanjut itu ke poli ini buat CT scan otak gitu Pak Ustadz. Hasilnya tuh di otak alhamdulillah aman Pak Ustadz. Terus saya dirujuk lagi ke poli saraf, di saraf aman Pak Ustadz. Terus setelah kemarin di Rukiah, yang sinusitis itu keluar semua Pak Ustadz. Apa? Lendir-lendirnya itu semua keluar. Ditetesi ya? Enggak, ini yang ke tenggorokan. Iya, ditetesi cairan itu ke sini kan? Iya. Sama Ustadz Abu? Iya. Itu Pak Ustadz sebelum kejadian ini tuh udah mimpi ketemu dukun Pak Ustadz. Didatangi dukun. Jadi saya tuh mulutnya tuh disemprotin air mani Pak Ustadz biar sakit. Disemprotin apa? Air mani. Sama dukunnya. Terus qadarullah besoknya iya Pak Ustadz langsung sakit sinusitis. Dan betul. Kok Mbak mau? Kok Teteh mau? Gak tahu Pak Ustadz, kayak yang diikat, disuruh diem gini Pak Ustadz. Jadi tuh dia tuh maksa. Nggak disaksikan sama keluarga? Enggak. Berobatnya sendiri? Enggak, maksudnya itu mah mimpi Pak Ustadz. Oh, mimpi. Iya, mimpi. Di mimpi tuh besoknya tuh saya langsung jarak berapa bulan itu sakit sinusitis Pak Ustadz. Kalau beneran laporin polisi aja. Enggak, itu mimpi Pak Ustadz. Terus kakak yang sama saya seperti saya kayak gini, dia bermimpi juga Pak Ustadz, saya tuh diikat bukul sama anak di kuburan katanya gitu. Pantesan saya selalu mimpi berada di kuburan kayak gitu Pak Ustadz. Iya. Iya. Terus dijelasin juga dalam mimpi tuh orang-orangnya Pak Ustadz. Siapa yang kayak gitu ke saya gitu. Terus saya coba udah minta maaf ke orangnya gitu Pak Ustadz. Tapi malah saya yang diungkit kesalahan saya gitu. Padahal saya nggak mengungkit kesalahan mereka terhadap saya Pak Ustadz. Tapi mereka ya gitu Pak Ustadz, mengungkit terus sampai mengancam ke suami saya kalau diam di Garut katanya mau dibuat menyesal. Oh, dan dari situ jarak 2 bulan anak saya sakit sampai sekarang Pak Ustadz. Sampai habis segalanya tuh dari situ. Ya saya kira itu penyakit medis lah Pak Ustadz gitu. Cuman dokternya semua pada aneh. Pas anaknya berat badannya normal, semuanya normal, kok bisa sakitnya itu lagi. Apa tuh sakitnya? Kayak tipes, kebanyakan darah putih gitu Pak Ustadz. Padahal anaknya sehat gitu, pola makannya juga banyak Pak Ustadz, kayak yang sehat-sehat biasa gitu. Nggak suka jajan? Apa? Suka jajan nggak? Suka Pak Ustadz. Nah, jajan apa tuh? Kalau jajan mah kayak snack-snack itu Pak Ustadz, sama bolu, biskuit udah. Teteh
periksanya ke rumah sakit mana? Dr. Slamet Garut, rumah sakit umum. Rumah sakit umum ya? Iya, Nama rumah sakit umumnya? Dr. Slamet Garut. Dan mereka menyatakan normal. Iya, Sama sekali nggak ada gangguan. nggak ada. Soalnya diperiksa juga Pak Ustadz sama di Polisaraf juga dicek gitu gini. Ini ada hasil pemeriksaannya ya? Ada. Terus saya bermimpi ini Pak Ustadz udah 2 kali ruh saya tuh di gini Pak Ustadz sama dukun terus diikat. Jadi saya tuh gak bisa gerak sampai keluar dari kulit. Ruh saya keluar Pak Ustadz dari kulit. Itu seperti nyata Pak Ustadz, kirain saya meninggal. Saya bacain Al-Falaq sebanyak 10 kali. Qadarullah saya kembali lagi Pak Ustadz ke diri saya, ke jasa diri saya. Saya langsung sholat, minta sujud sama Allah, sholat tobat. Bersyukur gitu udah dikembaliin karena saya punya tanggung jawab anak harus diurus gitu Pak Ustadz. Makanya dari situ saya kembali lagi. Saya mau nanya Teteh selama ini sering ngerasa kesepian nggak? Iya Pak Ustadz, tapi nggak berlebihan. Jadi udah ngerasa terbiasa dari kecil juga suka sendiri gitu Pak Ustadz. Sering ngerasa berjuang sendiri? Iya, berdiri di kaki Kenapa sendiri. dari kecil sering kesepian? Orang tua mana? Ada, cuman bapak tuh kayak sengaja dididiknya seperti itu biar tidak tergantung sama beliau. Biar setelah nikah tuh Berapa bersaudara Teh? 6, Teteh anak keberapa? anak kelima. Sebelum terakhir ya. Adiknya laki apa perempuan? Laki-laki Pak Ustadz. Nah dari ada yang bisikin kayak gini, ini anak kamu nanti akan jadi penerus. Gitu Pak Ustadz. Ya iyalah, semua anak itu dari penerus orang Ya tuanya. maksudnya dari ini kekuatan ilmunya gitu Pak Ustadz katanya. Ya, apapun itu Ya, saya cuma nasehatin anggap biasa aja ya. ya, Jangan terlalu khawatir, jangan juga terlalu takut. Oke lah, terserah mereka mau bisikin apa, Ya. tapi Teh Selmi harus punya benteng sendiri. Anakku jadi penerus pejuang Islam. Ya. Bilang itu, anakku jadi penerus pejuang Islam. Insya Allah calon ulama. amin ya Allah. Nah, bilang gitu. Jadi Teh Selmi nggak perlu was-was. Ya, siapa namanya? Sony, Mas. Sony. Ya. Sony. Nanti tolong dikuatkan. Ketika Sampurasun. nanti ketika ada was-was dalam hati disampaikan ya. Kamu kuat, kita punya Allah, kita semua hambanya Allah. Ya, bukan hambanya setan, juga bukan hambanya mereka ilmu-ilmu yang kayak begitu. Sehingga nanti tidak terjebak dalam lingkaran keputusasaan. Kadang kayak gitu kan pasti akan membisikkan keputusasaan, ya nggak? Oh, diobati kemana-mana kok nggak hilang-hilang. Iya benar Pak Ustadz. Iya kan? Iya. Sebenarnya intinya ada dalam diri kita sendiri. Saya yakin Pak dari sini setelah ini sembuh. Amin, amin, amin. Semoga keyakinannya Allah ijabahi. Iya, amin. Allah kabulkan. Saya ini bukan orang yang menyembuhkan ya, hanya perantaraan saja. Kita sama-sama berdoa. Semoga Allah kabulkan. Allah dengar, Allah ijabahi. Tapi ya itu, saya mesti sampaikan dulu ke Teh Selmi. Mual ya? Wah. Oke, yuk lanjut ngobrol lagi. Belum selesai saya. Tadi sampai mana saya? Nah, untuk mencapai kesembuhan yang sempurna, Teteh harus berjuang dalam diri ya. Jangan mudah terbawa arus. Iya, Mas. Orang ngomong apa, percaya. Orang ngomong apa, percaya. Padahal nggak ada dasar ilmu yang melandasinya. Ini yang akhirnya Teteh nggak ada pendirian. Karena terbiasa berdiri di atas kaki sendiri, Iya. mandiri dari kecil, berjuang sendiri, pernah mengalami fase kesepian yang luar biasa. Akhirnya kan Teteh sebenarnya merindukan sosok untuk menyandarkan
tubuh teteh yang lagi lemah. Iya. Teteh butuh bahu untuk bersandar. Ya suami. Iya, Bos. Tapi ketika mungkin peran suami itu digoyahkan oleh suatu hal, entah apapun itu, akhirnya teteh ada kekecewaan tersendiri. Disinilah akhirnya jin itu mulai muncul. Bisik-bisikan sesuatu. Iya, Pak Ustadz. Mungkin ya Yang sering pernah. ke hati, Pak Ustadz. Mungkin juga cerai aja. Iya. Nah itu kan setan. Ya kan? Peran setan. Oke lah, kita sudah tahu ini jin nasab lah. Kita udah tahu, kita udah diagnosa juga kan. Tapi kita pengen bahas yang selain jinnya dulu deh. Kan selama ini juga udah sering diruqyah, yang diurusi juga makhluk gaibnya ya kan. Iya. Tapi belum mengurusi sisi kejiwaannya teteh. Pernah nggak selama ini ketika terapi pakai psikoterapi? Belum, Pak Ustadz. Nah, ya makanya ini. Baru Quran itu mengajarkan terapi pelepasan setan selain dengan ruqyah. Ruqyah ini memang utamanya ya kalau untuk menghalau setan, sihir, ain ya pakai ruqyah. Yang kedua dengan melatih kesadaran. Oke. Balik lagi. Teteh perlu bedakan ini mual bayangan atau mual sungguhan ya. Ini Pak Ustadz kayak yang kesini tuh kayak mau keluar tapi susah. Iya, enggak itu mual bayangan saja. Nanti ada mual yang hakiki. Ini mual majasi. Mual maknawi. Udah panas. Panasnya panas maknawi. Bukan yang hakiki. Nanti ada yang hakiki nanti. Belum. Ya. Yang penting teteh mesti pahami ini dulu. Ya. Teteh udah kemana-mana nih. Saat kita kumpulkan dulu biar kesadarannya teteh itu paripurna. Ini tubuh siapa? Teh Selmi atau jin? Setengahnya. Mau nggak sepertiga? Karena dia kuat, ya ibadah terus. Ini tubuh Teh Selmi atau jin? Anak ini. Teh Selmi, Iya. Teh Selmi. Coba nih tubuhnya Teh Selmi atau jin? Tubuh saya, Pak Ustadz. 100% atau 50%? 100% milik Allah. Ya milik Allah yang diamanahkan ke siapa? Ke saya. Ada jinnya nggak? Ada jinnya nggak? Nggak ada banget saya, tapi dia bilang kayak gitu, Pak Ustadz. Enggak usah ngurusi. Saya tanya ke Teh Selmi. Sewajib. Ini amanah Allah untuk siapa? Untuk saya. Saya siapa? Selmi Puspita saya. Ya. Ada bagian untuk jin nggak? Nggak ada. Yakin? Yakin? 100%? Iya, Pak Ustadz. Yakin 100%? Iya, 100%. Ya. Ingin Jadi- mutusin semuanya, Pak Ustadz. Kesadaran jiwa raga punya siapa? Punya saya. Allah amanahkan untuk siapa? Untuk saya. Teh Selmi jodohnya siapa? Sony Maulana. Coba lihat tuh. Pangerannya. Nih lihat. Sebel saya sama dia, Pak Ustadz. Ini orang baik kok. Ya kan? Kebaik. Kenapa gak baik? Teteh waktu sebelum sama Asoni kan pasti punya sejuta alasan kan kenapa menerima dia. Iya, sekarang juga harus ada sejuta alasan buat maafin kesalahannya. Coba genggam tangannya gini. Itu tangannya suaminya. Oke? Coba rasain banget. Sambil syukurin, ya Allah makasih engkau telah karuniakan suami yang soleh. Paling enggak engkau udah jodohkan aku dengan siapa Asoni, siapa namanya. Sony Maulana. Sementara itu banyak teman-teman teteh yang pengen nikah, belum dapat jodohnya. Ada yang udah umur 30 ke atas, 40 ke atas, belum ketemu jodohnya. Teteh, umur berapa nikah? Umur 20, Pak Ustadz. Nah, disyukuri. Alhamdulillah. Seneng nggak? Senang. Senang nikah sama Asoni? Iya, pilihan Bapak juga. Nah, ngeliat loh. Oh, ganteng loh, Masya Allah. Rasakan? Bilang loh. Iya, Pak Yes. Ustadz. Dirasakan, sentuh, pegang. Dirasakan kehangatan kasih sayangnya teteh. Ini penting ya, ini namanya mindfulness tuh ini. Jadi kita benar-benar merasakan nikmat Allah yang sering banget kita lalaikan. Istri kita, suami kita itu kan nikmat. Nggak semua orang dimudahkan untuk berjodoh. Tadi teman teteh ada yang ikhtiar ke dukun ya kan? Karena kepengen dapat jodoh. Teteh? Enggak, Pak, ini nyembuhin. Nah, ya itulah. Ya karena digantung jodoh itu Iya. kan, kena sihir. Pegang. Genggam yang erat.
Sekarang merem. Teteh maafin dulu semua kesalahannya, dimaklumi, diridhoi. Sebagaimana teteh yang nggak sempurna, suami pun nggak sempurna. Ya, kita sama-sama manusia yang nggak sempurna. Teteh orang lain buat Asoni orang lain buat teteh. Makanya dengan kelainannya itu, karena dia orang lain, ya semua serba lain dengan diri kita. Jadi, mau memaafkan? Udah Pak Ustadz. Dalam hati. Sejujur-jujurnya ya, kesaksian teteh bukan untuk saya, untuk Allah, kemudian untuk diri teteh sendiri. Iya. Bilang. Genggam erat. Bilang, aku cinta suamiku. Aku sayang dia ya Allah. Setengah jiwaku ya di suamiku, bukan di jin, bilang. Ini jalan cinta yang engkau ridhoi. Ini adalah sunnah dari Rasulmu yang mulia ya Allah. Rasulullah Muhammad SAW. Yang syafaatnya benar-benar aku dambakan. Aku kepengen diakui sebagai umatnya kelak ya Allah. Bagaimana engkau mengizinkan aku bermimpi melihat sosok yang aku sangka adalah beliau. Izinkan aku ya Allah untuk bertemu Rasulullah SAW, baik di mimpi atau di akhirat kelak. Dengan wujud yang benar-benar sejati, itu wujudnya Rasulullah. Bilang. Oke. Jadi separuh jiwa teteh di suami atau di jin? Di suami. Makanya di Jawa itu ada namanya suami atau istri itu garwa, sigaraning nyawa, belahan jiwa, soulmate. Lihat po, iya, bukan jin, ya nggak? Enggak, dia milik ibunya. Kembalikan dia. Ibunya yang mengganggunya supaya hancur rumah tangganya. Anak ini harus hancur, harus mati, harus gila. Apa itu? Bukan teteh. Jadi sosok-sosok setan yang berwujud wanita itu pada hakikatnya karena ada luka batin sama ibu Ya, dari Pak. kecil. Ya. Dua-duanya. Ya, paling parah sama ibu kan. Mana ibu sama bapak? Enggak sama ibu. Iya kan. Jadi makanya wujud setan tuh perempuan. Kalau laki ya berarti biasanya ada masalah sama seorang laki-laki, ayahnya atau siapa. Iya Pak Ustadz. Nah ini karena rata-rata perempuan, pada hakikatnya teteh sangat merindukan sosok ibu yang bisa menyayangi, mengayomi, bisa jadi sandaran hidup teteh. Oke, gimana pun juga beliau ibu. Maafin beliau. 100% ikhlas, bersaksi sama Allah. Saya nggak mau ruqyah dulu ya, ini dulu kita beresin. Nanti kalau teteh sudah selesai dengan semua luka batinnya, nanti baru kita ruqyah. Soalnya, selama ini teteh benci sama semua orang nggak? Pernah ada di fase itu nggak? Enggak Pak Ustadz. Tapi orang-orang yang membenci saya tiba-tiba. Teteh nggak pernah Enggak. males sama manusia? Enggak. Oke, bagus. Tapi saya ngelihat orang tuh, saya beda Pak Ustadz. Saya yang benci padahal saya nggak ngapa-ngapain semua orang itu. Makanya suka ada mengisikan, udah kamu di rumah aja. Jangan samain sama orang-orang katanya. Gitu Pak Mas Ustadz. Danang benci nggak? Saya juga nggak. Gak ada yang kayak gitu Pak Ustadz. Iya, berarti itu teteh hanya merasa saja. Memang ada, tapi ya sudah, berarti memang nggak sefrekuensi ya. Toh ada yang cinta lahir batin. Asoni cinta lahir batin nggak? Cinta lahir batin pasti. Bilang I love you. Masya Allah. Iya kan? Jadi berarti nggak setiap orang benci sama teteh. Ya, coba bilang terus
maafin, dan ya Allah aku ridho. Aku ridho. Yang namanya sakit hati antara anak ke orang tua, saudara kandung ke saudara kandung yang lain, ya pasti ada ya, dan itu wajar. Iya, Pak Ustadz. Sekarang yang terpenting Teteh harus netralkan itu dulu. Udah netral? Udah. Belum. Belum. Ini badannya Pak Ustadz dikuasai terus ya. Bukan dikuasai, coba itu dulu. Nanti itu kita beresin. Ini masih mode siaga. Karena ada trauma. Teteh punya trauma apa sih? Traumanya kok parah sekali. Itu real kejadian seperti itu? Ada buktinya, ada saksinya? Ada bukti chat? Chatnya udah kehapus Pak Ustadz. Karena saya WA-nya itu HP-nya dijual beli karena butuh buat berobat anak. Nggak, saya nanya dari kecil dulu ada trauma nggak? Kalau masa kecil mah Pak Ustadz happy gitu. Nggak ada yang kayak mumet atau gimana, nggak ada Pak Ustadz. Oke, berarti trauma terbesar adalah? Setelah nikah. Alhamdulillah gitu Bapak sama Mama kalau pengen apapun saya dibeliin Pak Ustadz. Ya berarti sekarang sama Mama udah baikan? Udah. Ya, Emang nggak ada ini Pak Ustadz, nggak ada problem. Lo tadi bilangnya yang sama Ibu? Itu mah kalau misalkan ini Pak Ustadz adu mulut gitu. Oh. Jadi nggak sering gitu. Kalau ada ini beda pikiran gitu Pak Ustadz. Oke, kita ketengahkan lagi pembahasannya. Nanti melebar kemana-mana bahaya. Oke. Sekarang kita bisa memprogram supaya Teteh itu bisa paling nggak keingetan terus lah sama perlakuan buruk dari seseorang. Ya. Kita nggak usah sebut siapanya ya. Ya kita sudah tahu dan kita potong tadi. Mohon maaf. Sekarang Teteh bisa manipulasi itu dari nafas Teh Selmi. Seperti yang kemarin kita sudah ajarkan. Ya. Dilambatkan nafasnya, kemudian sambil terus-menerus mengungkapkan aku udah ridho. Karena saat Teh Selmi selalu dalam mode siaga, di saat itu setan akan terus-menerus ngipas-ngipasin, manas-manasin. Iya. Apalagi yang turunan dari nenek moyang. Karena dia berusaha pengen melindungi, dalam tanda kutip, pengen melindungi. Oh, nggak terima nih cucunya dijahatin orang. Iya, suka. Oke, sekarang saya mau nanya. Teteh ridho nggak jinnya ada dalam tubuh? Enggak ridho. Nggak ridho? Enggak. Oke, nah ini baru saya nanya. Ridho nggak ilmunya dibuang? Ridho lillahi ta'ala. Berarti Teteh juga harus ridho terhadap orang yang nyakitin Teteh. Iya Pak Ustadz. Biar dia yang ganggu-ganggu itu nggak terus-menerus terpanggil. Siap? Siap. Genggam dong. Genggam. Iya. Masih risih ya? Masih risih? Sedikit. Lihat A-nya. Masih muak nggak? Enggak. Udah nggak. Masih risih nggak? Sedikit Pak Ustadz. Masih. Risihnya karena apa? Deketan. Kenapa? Nggak tahu Pak Ustadz. Karena Teteh ngerasa nggak pernah dibela? Nggak tahu. Pokoknya nggak ada unsur apapun Pak Ustadz, tiba-tiba kayak gitu. Bukan karena itu? Enggak. Apapun yang dia lakukan ke saya udah maafin Pak Ustadz. Lillahi ta'ala ya? Lillahi ta'ala. Udah? Iya udah. Baik. Pegang di ulu hatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ini anak ini gila. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله
أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Oke, sekarang kita masuk ke ranah metafisiknya ya. Kalau tadi kita sudah ke batin dan masih ada masalah ya. Pencet sini ya. Kiri. Salah A-nya aja. Pencet di sini. Pencet. Tek sini. Di tengah-tengahnya Pak. Enggak di kiri. Iya di situ di sebelah sini. Ya. Ini. Ini nih. Oh, dia sembunyi di situ. Di sini nih. Nah, Jangan ini. Nah, ini. Jangan. Ini yang saya pegang. Ini. Iya. Nah. Ketahuan aja nih Ustadz. Tahu terus. Tahu lah. Coba. Misi. Panas, sakit, panas. Nah, ini. Sakit. Ustadz bener-bener ya. Ustadz ini ya Allah. Ih. Nah, ini. Astagfirullah ya Allah ya Rahman. Udah apa saya aja, susah. Hanya pegang di perut. Yang paling kanan. Kiri, tengah. Oh, hancur semuanya, hancur. Rasain sih keluarga kamu ya. Rasain semuanya bakal berbalik. Anak ini akan sembuh. Dia akan kaya. Dia akan menderita sebaliknya. Allahu Akbar. Ini anak istighfar terus, ingat terus sama Tuhannya ya. Bener-bener ini susah banget dibikin gila sama bikin stres. Oh, apalagi dibikin mati. Ini udah dua kali gagal. Sini. Gagal terus ya. Tolong suapin, Nak. Ini malah saya yang mati. Bentar. Ini racun, ya. Ya, minum. Ini tisu buat bangun. Aduh, apa ya? Bangun. Hah? Ya, dikocok apa? Udah. Sekali aja udah bikin aku mati. Apalagi dua. Mati kok bisa ngomong. Rasain keluarga kamu ya, nanti bakalan mati. Teh. Taruh sini. Akan saya cekik nanti keluarga kamu ya, seperti anak ini. Anak ini juga bikin menderita. Stephen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ada raja jin sama iblis di sini. Banyak banget. سبحان الله حين Makanya dia تمسون selalu وحين ibadahnya terganggu. تصبحون وله Biar masuk الحمد في neraka, السماوات nggak di surga. والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد Anak موتها ini bagus di hadapan وكذلك Tuhannya. تخرجون ومن آياته Makanya saya iri. أن خلقكم Nggak boleh dia من masuk تراب surga. ثم إذا أنتم بشر Apa yang تنتشرون dia minta ومن selalu Allah آياته kabulkan أن sama خلق Tuhannya itu لكم tuh من Allah kan أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها Amalan dia ini لتسكنوا bagus. إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Kepala saya. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل عليكم من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Ada jimatnya nggak? Yang dulu peninggalan leluhur ada? Ada Pak Ustaz. Oh di bawah ya? Iya. Apa coba? Sama ini dari Pak Kiai Pak Ustaz. Apa nih? Nggak tahu. Ya Allah kain kafan. Bismillah. Aduh. Bukan kaos coy, bukan kain kafan. Kaos ibu itu mah. Kaos apa? Kaos? Emang disuruhnya dulu pakai kaos Pak Ustaz. Kaos siapa? Kaos saya sama suami katanya. Oh kaos. Biar nggak diganggu terus gitu. Oh biar Rumah lengket. Iya biar rumah tangganya nggak diganggu terus katanya. Ini kaos siapa? Kaos punya saya. Saya kira apa? Kain kafan apa kok putih-putih? Emang harusnya putih. Iya. Ini kaos suami. Iya. Oh dijadiin satu biar lengket tuh ya. Ini apa ini isinya? Coba kita unboxing ya. Nggak harus pakai gunting deh kayaknya. Isinya apa ya? Aksesoris. Oh, bismillah. Tapi ditulisnya terpisah-pisah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Ini bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat yang ini. Sama ada wafa. Al-Basit. Ya kalau saya sih tidak menyarankan pakai begini-ginian ya. Tidak. Iya. Nggak usah lah. Pakai cara-cara ini dari mana asal usulnya? Ulama siapa yang ngajarin? Apanya Pak Ustaz? Iya,
Untuk teman-teman di rumah, ulama siapa yang ngajarin pakai cara-cara kayak gini? Sama ini kakak yang dikasihnya. Mana? Yang ini. Tusuk konde. Iya. Dari nenek. Iya nenek. Sini kali Mas. Oke, ini kita unboxing dulu semuanya. Ya teman-teman juga jangan pakai kayak beginian ya kalau mau berobat. Dibaca. Lebih aman. Kalau gini khawatir kan kecampur benda najis, ya kan? Iya. Kemudian khawatir masuk ke ranah istihza itu. Kalau saya lebih ke hati-hati sih sebenarnya. Ini saya potong-potong udah nggak reaksi. Enggak. Cuman ini kepalanya aja yang senut. Ini reaksinya berhenti. Saya potong-potong, ini reaksinya berhenti. Dan ini buhul ini. Ya kalau maaf ya, saya berdasarkan apa kata ulama sajalah. Yang namanya baju-baju kayak gini, kalau dijadiin jadi satu, apalagi pakai benda-benda kayak gini nih, ini masuk ke ranah pelet, tiwalah. Nah itu memang disabdakan Nabi syirik. Ya, itu termasuk syirik. Bismillahnya nggak syirik. Tapi praktek-praktek yang mungkin kita nggak tahu ritual apa yang membersamainya, itu masuk ke ranah sihir juga. Ya, jadi makanya saya lebih baik mengajarkan kehati-hatian, kewaspadaan. Daripada gampangin, kemudian orang awam banyak yang keblinger apa namanya, keliru ya, salah jalan. Ya. Nah, lebih baik pakai bacaan aja, dibaca. Daripada kayak begini. Karena yang namanya sihir itu pakai bekas-bekas, Mbak. Bekas-bekas yang sudah pernah dipakai sama korbannya. Kadang kaos, kadang pakai sarung tangan, kadang pakai jilbab, kaos kaki, macam-macam lah. Maaf, ada yang pakai pakaian dalam juga. Ya. Namanya juga nggak tahu ya. Nah, semoga Allah ampuni. Saya mah lebih fokus ke irinya aja, Ustaz, nggak ke ini gitu. Jadi saya mah lebih fokus ke Allah gitu, nggak. Iya. Makanya karena ketidaktahuan, jadi insya Allah Mbak nggak sampai yang musyrik. Enggak. Tapi tetap di istighfar ya, ditaubati ya. Ya sering kok saya ngelakuin itu. Kemarin juga pas ngambil ini tuh sakit lagi kepalanya Ustaz di rumah itu. Ngambil ini sakit? Iya, ngambilnya sakit. Ini kepalanya masih sakit nggak? Iya, senut-senutan. Ini masih sakit? Iya, kayak gitu. Ada buhul-buhul yang masih keikat mungkin. Tadi menyan mana menyan? Ini menyan? Iya. Kayak sumpit. Oh, anu gio apa namanya? Yang buat sajen loh. Dupa ini. Nih. Anu dupa kan? Iya. Pantesan kok wangi-wangi apa? Bakar baunya kemana-mana ini. Iya, pusing sana. Nih Pak, dicemplung ke sungai nanti. Cemplungin sungai. Jadi nggak setiap buhul sihir itu harus dibakar ya. Iya. Ada yang kalau dibakar malah jadi tambah parah pengaruhnya. Kalau yang kayak gini-gini ya kita buang ke selokan atau sungai. Banyak juga ya. Ada lagi nggak? Ini apa ini? Ini bekas ini tusukan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad
wa min syarri hasidin idza hasad. Aman? Ini cuma ke kepala dikit lagi kok. Dikit lagi. Heeh. Kepala. Heeh. Di sini nih. Yuk kita bakar yuk. Kita bakar semuanya. Ini dihancurin pakai pendel nih yang batu-batu. Kita hancurin pakai palu. Ini juga bener lah. Yang bisa dibakar ya dibakar, yang ini apa? Yuk kita palu di bawah. Teteh ikut. Ini semua dibakar. Yo teman-teman, kita bakar. Kaosnya dibakar ya? Iya, bakar aja Pak. Suaminya mana teh? Bisa ya Bu? Bakar jimat. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lebih enak membok pakai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas coba Jim. Kena kayak sini. Sorry. Awas hati Mas. Allahu Akbar. Ada berapa batu sih? Dua lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nih, buang ke sungai. Ini buang aja, tumbahin semuanya. Oh, kurang satu nih. Ondol-ondol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke. Bakar. Pacat awut. Jangan kena asapnya. Rasanya gimana Rasan? Agak lebih baik. Cuman ini panas. Panas dadanya. Iya. Kepalanya? Sedikit berkurang. Sedikit aja kurangnya. Apa semua? Enggak, masih ada nyut-nyut. Oke, ntar. Kertas-kertasnya udah. Masya Allah. Gimana teh? Kayak mau pingsan Pak Ustadz. Pingsan? Ya kayak udah mau keluar dari sini. Udah pada keluar? Belum di sini. Susah yang ini. Oke. Yuk balik lagi kita ke masjid. Yuk kita. Ini, ayo teh. Allahu la ilaha illallah.
لا تأخذ له ما في السماوات من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا وسع كرسيه السماوات ini lah kepalanya nunduk. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله سيبطله إن الله لا يصلح من المفسدين ويكون الحق بكلمته ولا يكره. Oke, Mas Adhan. Udah keluar? Teng-teng? 100%? Alhamdulillah. Ini bukan zam-zam air ini. Benar. Oke, Mas Adhan Asar break dulu. Silakan kalau mau ganti ya Teh. Sama-sama. Setelah semua jimat-jimat dibakar, apa yang Teteh rasa sekarang? Tadi yang panasnya agak berkurang, tapi yang sakit ubun-ubun itu setelah disiram tadi alhamdulillah baikan. Udah plong, udah habis. Ini dikit lagi tadi sini Pak Ustaz. Di mana? Ini. Kiri. Pegang pelipis kirinya. Baca Bismillah. 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kosong, adhibil ba'sa, gini, adhibil ba'sa, Rabban nas, isfini, anta syafi, la shifa, illa shifa'uka, shifa'an, la yughadiru, saqaman. Nah, kayak gini yang kenceng. Nah, udah hilang. Itu doanya ya. Jadi nggak usah panik. Jin itulah, gangguan setan itulah, yakin? Yakin. Berapa persen yakinnya? 100%. Ya. Soalnya suka ini bacain yang tadi pas sholat. Tinggal dipraktekin aja. Iya. Intinya Teh Selmi ini udah banyak masukan dari dukun-dukun, dari orang-orang yang sok tahu hal gaib, ya kan? Akhirnya antara yang sihir betulan sama yang sugestinya Teteh yang buruk ini bercampur aduk. Berbenturan. Jadi nggak selamanya sakitnya itu murni karena jin. Nggak mungkin jimat udah dihancurkan kok masih sakit. Itu berarti psikosomatis. Karena kecemasan berlebihnya Teteh. Coba lihat lidahnya. Oh lah. Ada gangguan asam lambung juga. Iya, semenjak ini. Ada ini juga jadi kontraksi. Herbal. Nah, ini saya kasih hadiah untuk Teteh. Ini. Insyaallah. Ini nanti herbalnya diminum. Langsung diminum aja Teh. 5 kapsul. Sama MSP. Ini masih baru? Jadi ini hadiah aja nanti diminum. Makasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. 5. Udah 5 kapsul? Udah. Oke. Nanti dikasih yang tangan kanan, bismillah. Bagus, Masya Allah. Ya pengen ibadah lagi yang lancar gitu Pak. Iya, Insya Allah. Ini udah sembuh ini. Ya, tinggal mengatasi kecemasannya. Nggak usah semuanya dihubung-hubungkan sama jin ya. Karena kalau nanti Teteh cemas lagi, itu nanti kebuka lagi. Gak mau Teteh. Iya, makanya kita udah tutup. Semua celah-celah tadi sudah ditutup. Alhamdulillah ya Allah. Jimat-jimat tadi dihancurkan, udah kita siram bidara, mestinya udah hilang semua. Iya. Kalau tadi masih ada nyeri sedikit, berarti bekas dari kecemasan menyimpang. Iya, betul. Namanya anxiety disorder. Iya, emang betul. Iya, berarti itu ya. Yang kita tangani ke depan adalah anxiety-nya, psikoterapi, nanti bisa ke psikolog klinis juga. Iya, mau Ustaz. Nah, sama nanti ini herbalnya dibawa aja, diminum. Oh, iya, makasih Pak Ustaz. Hadiah. Iya, makasih ya Allah.
Ya kalau akhirnya siram. Kita doakan Teh Selmi, Asoni diberikan keluarga yang harmonis, Amin. sakinah mawaddah warahmah, hidup bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Anak-anaknya nanti insya Allah dijadikan ulama, Amin ya, ya Allah ya Rabbal. penerus pejuang Islam, Amin. bukan penerus jinasab udah habis sudah Iya, amin. udah ya Allah. putus tadi ya. Iya, iya. Yakin? Yakin. Ini udah putus. Ketika kita ya, ketika Teh Selmi atau Anda yang ada di rumah yang sampai sekarang mungkin masih berjuang melerai gangguan-gangguan jinasab ini, kita harus yakin dulu. Yakin nggak putus? Yakin. Yakin 100%. Iya. Tubuh ini, jiwa ini diamanahkan Allah untuk siapa? Untuk diri kita. Yakin nggak? Nah, kalau yakin 100%, insya Allah itu sudah menjadi pemutus rantai jinasab. Iya. Intinya pemutusannya nggak ribet-ribet. Ada yang mau disampaikan? Enggak, udah cukup alhamdulillah. Pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi berjuang kayak Teteh? Ya semangat, pokoknya jangan terlalu itu pikirannya jangan terlalu mantengin ke situ. Nah, ini nasihati ke diri sendiri Iya, juga ya. iya betul. Buat diri sendiri dan semua orang. Saya kan udah mengalami yang seperti ini, kalian jangan. Sekarang sehat? Alhamdulillah, Semangat. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Semuanya udah enakan belum? Enakan, ringan, 100%? 100%. Alhamdulillah. Yang doakan, yang mengaminkan, semoga juga diaminkan oleh malaikat. Amin ya Allah. Ya, dan semua keluhannya semoga diangkat oleh Allah, yang sakit disembuhkan, Amin ya dan Allah. diberikan umur yang panjang dalam keberkahan Amin. Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Terima kasih Teh Ya, Teh Selmi terima kasih Soni, kembali. jauh-jauh dari Garut ke Sokaraja, Masya Allah. Banyumas. 6 jam ya. Perjuangan. Perjuangan. Yang mau daftar kisah kita atau MFO Menyapa Rumah bisa menghubungi nomor admin MFO yang ada di bawah ini. Ini nomor resminya. Atau kalau yang butuh penanganan cepat dari Yayasan Arsada Yadaka bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Ya, terima kasih. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.